Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, melalui kelas 8. Pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai tekanan pada zat padat. Nah, untuk saat ini kita akan lanjutkan, yaitu tekanan pada zat cair dan zat gas. Tekanan pada zat cair lebih dikenal dengan namanya tekanan hidrostatik. Nah, untuk tekanan ini disebabkan adanya berat zat cair itu sendiri. Nah, untuk mencari cair itu ada dapat itu dengan tekanan pertama, tekanan zat cair pH. Ini merupakan massa jenis zat cair, gravitasi, dan ketinggian. Ini tekanan zat cair, satuannya sama Newton per meter persegi atau Pascal. Ketinggian atau H itu meter, massa jenis air kilogram per meter pangkat kubik. Percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Ini merupakan cara menghitung tekanan pada zat cair. Selain itu, dalam konsep tekanan zat cair ada yang namanya bejana berhubungan, di mana dalam suatu bejana berhubungan itu kondisi air akan selalu setimbang seperti ini. Permukaannya akan sama lurus. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila tekanan di atas benda tidak sama. Diisi oleh dua cairan yang berbeda, digoyang-goyangkan, salah satu digoyang-goyangkan. Ini merupakan hukum bejana berhubungan, dan ini ada hubungannya dengan tekanan pada zat cair. Kemudian ini tekanan pada zat gas, biasanya menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal itu gaya yang bekerja pada suatu tekanan zat cair tertutup akan diteruskan searah seperti ini. F ini bergaya 1, A1 luas 1, F2 gaya 2, A2 merupakan luas penampal 2. Ini merupakan cara menghitung hukum Pascal atau mencari tekanan pada ruangan tertutup. Nah, penerapan hukum Pascal sering kita lihat di sehari-hari. Kalau kita sering ke bengkel, akan ada ini dongkrak untuk mengangkat mobil. Tidak usah kita mengangkat mobil dengan tenaga yang berat, tapi dengan bantuan alat ini kita cukup bisa mengangkat mobil tersebut dan kita mudah untuk memperbaikinya. Kemudian ada jembatan angkat, gempa hidrolik. Ini merupakan jenis-jenis penerapan hukum Pascal. Kemudian materi yang ketiga mengenai tekanan pada zat cair, yaitu hukum Archimedes, di mana suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair maka zat cair itu akan memberikan tekanan sama dengan di atas. Maksudnya seperti ini, jika kita menekan zat cair dengan kekuatan 5, akan dikembalikan 5 juga oleh air. Makanya dalam hukum Archimedes itu akan melahirkan suatu konsep ini. Pertama, tenggelam. Tenggelam apabila massa dalam zat cair itu apabila berat jenis benda tersebut lebih besar daripada berat jenis air atau zat cair. Benda terapung apabila berat jenis cair sama dengan berat jenis benda. Benda melayang apabila berat jenis benda itu lebih kecil daripada berat jenis air. Makanya ini akan ada 3 konsep. Ada tenggelam, terapung, dan melayang. Di mana mereka dari hukum Archimedes. Saya ulangi lagi, untuk tenggelam, berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis air. Terapung, berat jenis air sama dengan berat jenis benda. Melayang, berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis zat cair atau air. Ini penerapan hukum Archimedes. Kemudian kita kalau berenang-renang menggunakan ban, kapal berlayar, balon udara, jembatan ini ponton, dan ini merupakan pembuatan kapal. Ini merupakan konsep hukum Archimedes. Nah, tekanan udara merupakan yang tekanan yang dilakukan udara di mana titik acuannya itu 1 cm Hg. Nah, setiap kenaikan 100 meter maka akan berkurang 1 cm Hg. Nah, tekanan standar normal itu di permukaan di tepi laut atau di nol ketingginya itu 76 cm Hg. Secara matematis dapat dicari ini tekanan zat udara dengan tekanan awal dikurangi H/100 kali 1 cm Hg. Nanti akan kita pelajari minggu depan untuk materi hitungan ini. Nah, ini penerapan tekanan udara. Ini ada dongkrak, ini ada pompa ban, semuanya itu merupakan menggunakan konsep-konsep tekanan udara.
Nah, kemudian konsep tekanan kalau pada makhluk hidup bisa juga berlaku pada tumbuhan. Pertama, proses naiknya air atau nutrisi itu dari akar sampai ke tumbuhan, ke daun itu menggunakan konsep tekanan juga. Nah, yang mempengaruhi apa? Sampai nutrisi atau air sampai ke daun, ada daya tekan akar, kapilaritas batang, dan daya hisap daun. Ini merupakan membuktikan kalau tumbuhan juga merupakan proses menggunakan tekanan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada manusia atau hewan itu adalah merupakan tekanan darah. Setiap jantung kita memompa, maka tekanan darah itu akan ke seluruh tubuh. Ada orang yang hipertensi, tekanan darahnya tinggi, ada yang hipotensi, ataupun itu merupakan kondisi setiap individu yang berbeda. Nah, tekanan darah dipengaruhi oleh ketebalan darah dan luas pembuluh darah. Nah, aplikasi tekanan pada selanjutnya itu kerja jantung. Setiap jantung memompa, maka tekanannya akan ke seluruh tubuh kita. Atrium dan ventrikel akan selalu berkontraksi agar darah selalu berputar. Ventrikel akan mengeluarkan darah bersih, beredar ke tubuh. Atrium akan dan selanjutnya berputar kembali lagi ke jantung sehingga menebarkan tekanan sistol dan distol. Untuk yang normal manusia itu tekanan sistolnya 120 mm/Hg, sedangkan tekanan diastolnya 80 cm/Hg. Demikian untuk materi kita mengenai zat cair dan zat gas dan aplikasinya dalam kehidupan tumbuhan dan manusia atau hewan. Nah, tugas kalian silahkan kalian analisis. Kita di sekitar kita ada namanya alat tangkap tradisional namanya kelong yang terbuat dari kayu dan drum. Nah, silakan kalian buat analisis. Pertanyaannya, mengapa kelong bisa terapung di laut? Silakan kalian jawabnya itu dalam karangan ilmiah minimal 100 kata. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya nanti untuk hitungannya kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.